Kita bersyukur kita boleh beribadah pada pagi hari ini. Semoga Bapak Ibu tidak mengalami kendala ketika hadir beribadah bersama-sama. Saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13. Kita merenungkan tentang the art of true contentment, seni kecukupan hidup yang sejati. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 saya sudah menampilkan dalam TB2 di depan. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus berkata demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu jemaat Filipi menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita. Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, satu kali ada dua orang pemudi besti begitu ya, yang lagi bincang-bincang banyak hal begitu ya. Setelah bincang-bincang banyak hal, mereka tiba satu topik tentang pendamping hidupmu. Apakah kriterianya? Kalau Pak Ujang ditanya, kalau anaknya nanti cari pendamping hidup, kira-kira kriterianya apa Pak Ujang? Seiman. Oke, kalau Pak Nario, Sunario? Beda jenis. Iya, sekarang kita para pembina pemuda remaja juga mengingatkan kriteria yang pertama beda jenis ya. Kenapa? Di gereja tertentu ada yang cinta Tuhan tetapi pinginnya yang sama jenis. Bingung kita ya. Ya, dia ada banyak kriteria yang bisa. Kalau dalam percakapan tuh kemudian, Ben, kriteria pendamping hidupmu apa? Wah, kalau saya pingin yang, ya tentu yang seiman, cinta Tuhan. Kalau bisa yang borju begitu ya. Karena apa? Saya ini udah bosan miskin begitu ya. Nah, ya pingin sesuatu yang lebih begitu katanya gitu ya. Kalau kamu gimana katanya gitu? Ya kalau saya sih yang pas-pasan aja nggak apa-apa lah gitu. Selain cinta Tuhan pas-pasan gitu. Jadi cukup-cukup aja lah nggak apa-apa. Serius lu Bet katanya. Serius lu katanya begitu. Iya, kok serius nih? Jadi maksud lu apa? Ya kalau pingin beli mobil cukup ada uangnya begitu. Kalau pingin beli rumah juga cukup uangnya begitu ya. Kalau pingin keliling Eropa uangnya juga cukup. Pendamping hidupku begitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian sebenarnya dua teman dekat ini kemudian berbicara tentang satu hal yang sama gitu ya. Kemudian bisa pasangan hidupnya borju gitu ya. Bisa cukup mencukupi semua keinginan yang ada pada diri mereka. Nah Ibu Bapak dikasih oleh Tuhan, inilah tentang kecukupan yang terkadang istilahnya sama. Tapi pengertiannya bisa berbeda Bapak Ibu sekalian. Istilah kecukupan. Nah saat ini kita bisa melihat istilah kecukupan yang agak berbeda. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau begitu apa pandangan Anda tentang kecukupan hidup? Apa pandangan Anda terhadap kecukupan hidup? Filsuf Aristoteles kemudian mengatakan bahwa ada namanya the golden mean, di mana kebajikan virtue itu terletak di titik tengah antara dua ekstrim katanya. Jadi misalnya begini, keberanian itu titik tengah antara pengecut kurang berani atau yang ekstrimnya itu kelebihan keberanian ceroboh atau nekat. Nah,
Kalau kecukupan juga begitu. Kecukupan itu di titik tengah antara kekurangan dan kelebihan. Kelimpahan begitu. Jadi cukup itu di titik tengah begitu. Enggak kurang, enggak juga berlimpah begitu ya. Apakah ini menjadi pandangan Bapak Ibu Saudara sekalian? Sekali lagi ini pandangan umum gitu ya. Antara titik tengah, kekurangan dan kelimpahan. Kalau kita lihat ada satu ayat di Alkitab yang menarik yang sepertinya menggambarkan hal demikian yaitu Agur bin Yake. Dikatakan begini, jangan berikan kepadaku kemiskinan ataupun kekayaan. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Dan kalau aku miskin aku mencuri dan mencemarkan mencemarkan nama Allahku. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Agur bin Yake ini sebenarnya doa untuk meminta ada situasi eksternal di luar dirinya yang kalau boleh Tuhan tolong atur Tuhan supaya aku ini bisa aman secara rohani. Supaya kalau tolong jangan berikan aku miskin, jangan berikan aku kaya. Kalau jangan berikan aku miskin supaya aku tidak kemudian menghujat Tuhan, mencuri, mencemarkan nama Allahku. Dan jangan berikan aku kekayaan supaya aku tidak menyangkalmu dan berkata siapa Tuhan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, siapa yang di sini pernah doa minta miskin di hadapan Tuhan? Saya yakin gak ada gitu ya. Ada di sini yang doa minta kaya di hadapan Tuhan? Ada? Ada yang malu-malu angkat tangan. Saudara sekalian ketika saya masih kecil gitu muda ya. Wah pingin juga kaya begitu. Kenapa? Ya karena kami keluarga juga berjuang begitu ya. Jadi mama saya itu masak mie goreng, nasi goreng ketiau, masukin ke rantang gitu ya. Kemudian saya naik sepeda, titipkan di tempat jualan ini, jualan itu. Nanti sore kemudian jemput lagi. Jadi kami berjuang saudara sekalian. Dan saya yakin di antara kita rata-rata ada yang minta kaya begitu ya. Orang Kristen boleh kaya enggak? Boleh enggak? Tapi kalau kaya nanti bisa nyangkal Tuhan loh, gimana? Lebih baik kaya atau tidak kaya? Lebih baik kaya begitu ya. Di Alkitab tidak melarang orang Kristen itu untuk kaya Bapak Ibu sekalian. Amin. Ah, ini paling senang kita ya. Jadi orang Kristen Alkitab tidak melarang kita untuk kaya. Yang penting kita ini tahu kita itu sebagai penata layanan terhadap kekayaan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan berikan materi limpah, puji Tuhan. Tapi ingat, materi itu bukan hanya untukku, hanya untuk diri saya saja. Tetapi sepanjang Alkitab kita melihat bahwa Tuhan mengatakan, kalau kamu bisa punya lebih, berarti ada bagian kamu untuk mencukupkan orang yang kekurangan. Kalau kamu punya bagian lebih, itu bisa kemudian untuk melakukan atau mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang Tuhan katakan di dalam Alkitab, perihal tentang bagaimana kita menjadi penata layanan terhadap kekayaan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau saya ajak kita untuk pikirkan bahwa doa Agur ini mencoba berdoa supaya Tuhan itu memprotek dia dengan suatu kondisi eksternal supaya tidak diberikan situasi yang menyulitkan dia. Nah, namun pertanyaannya di dalam hidup kita, apakah orang Kristen mengalami demikian? Pasti tidak, saudara sekalian. Ada jemaat Tuhan yang bergumul untuk membayar uang SPP sekolah pun itu bergumul dan harus ngutang selama 6 bulan. Belum lunas. Kenapa sulit? Makanya di gereja kita ada beasiswa agape Bapak Ibu sekalian. Jadi persembahan yang Bapak Ibu berikan juga digunakan sebagian untuk beasiswa agape mensupport anak-anak jemaat kita yang mengalami kesulitan. Jadi situasi kenyataan demikian itu sangat berbeda. Ya, kita nggak bisa berdoa dan ini situasi ini kita alami di dalam hidup kita terus menerus, nggak bisa saudara sekalian. Ada masa-masa sulit bagi kita mengalami kekurangan. Tapi ada juga masa-masa kita itu berkelimpahan saudara sekalian. Situasi demikian. Tetapi sekali lagi bahwa ini situasi eksternal di luar kita. Yang terkadang membuat kita itu berupaya untuk mencukupkan diri itu menjadi sesuatu yang sulit. Dalam istilah psikologi ada namanya hedonic treadmill. Seperti kita punya treadmill Bapak Ibu sekalian
berlari terus di tempat kemudian tetapi tidak bergerak hanya di sana aja begitu. Jadi kesenangan kita itu, keinginan kita itu membuat kita ini terus berlari. Dan sulit kita mengatakan cukup saudara sekalian. Gaji kita misalnya 2 juta begitu ya, cukup enggak? Wah gak cukup Pak, biaya hidup sekarang tinggi begitu. Kalau udah berkeluarga gitu, UMR tuh gak cukup Pak begitu ya. Pertanyaannya kalau 5 juta, 10 juta cukup enggak? Enggak cukup juga Pak, karena kebutuhan anak ada A, B, C, D, les dan sebagainya. Kalau 15 juta, 20 juta cukup enggak? Enggak cukup juga. Kenapa? Ya tentu bojoku ingin skincare Pak gitu ya, yang bagus begitu ya, begitu ya. SK2 gitu ya. Nah, jadi banyak demikian. Jadi ibu bapak saudara sekalian, kita itu punya keinginan yang makin banyak, makin lama makin banyak. Sehingga natur kita manusia itu memang untuk mencukupkan diri itu sulit. Dan kalau kita hari ini belajar tentang kecukupan hidup yang sejati, saya yakin tidak banyak orang Kristen yang ingin belajar serius tentang ini. Tapi kalau dikatakan bahwa rahasia mendapatkan berkat kelimpahan, wah itu enak kalau didengarkan, dipelajari. Ya, apalagi kemudian pendeta mengatakan, wah nanti akan dibukakan tingkap-tingkap langit kepada saudara dan berkat Tuhan akan berlimpah bagi hidup saudara. Ada amin? Amin. Senang kan? Apalagi dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya kamu memiliki hidup. Dan memiliki hidup di dalam kelimpahan. Amin? Amin gitu ya. Senang itu. Padahal kelimpahan yang dimaksudkan adalah bukan berbicara tentang materi. Jadi kalau dipelajari lebih jauh tidak berbicara tentang materi khususnya. Jadi oleh karena itu mari kita belajar untuk kali ini tentang kecukupan hidup. Bagaimana kita memiliki kecukupan hidup. Paulus mengajarkan ini bukan lagi Paulusnya lagi senang-senang saudara sekalian. Bukan lagi di hotel gitu ya menginap. Enggak. Dia tinggal di hotel Prodeo gitu Bapak Ibu sekalian. Di penjara begitu. Ketika dia di penjara dia menuliskan bersukacitalah kepada jemaat Filipi. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Dan salah satunya dan dia katakan aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Karena pada akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadamu. Jadi situasi pada waktu itu Paulus itu mengalami kesulitan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hidup di penjara tidak mengalami kebebasan. Dia bersyukur karena ada bantuan kiriman dari jemaat Filipi. Yang sudah lama tidak ada. Makanya Paulus mengatakan aku tahu bahwa kerinduan hatimu untuk ada menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Paulus dia tidak ngomel-ngomel, aduh jemaat Filipi ini kok udah lama gak bantu saya ya kan begitu ya. Dia tidak ngomel begitu. Dia mengatakan bahwa memang selalu ada perhatianmu, mungkin kesempatan bagimu gak ada. Jadi saudara sekalian Paulus mengalami masa-masa yang sulit di dalam hidupnya dan dia mengajarkan dalam refleksi dia mengajarkan bahwa kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah untuk mencukupkan diri di dalam segala hal. Makanya Paulus kemudian mengatakan kalimat selanjutnya, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Paulus bersukacita karena ada pemberian dari jemaat Filipi, Paulus juga menyadari bahwa ada suatu bahaya yang mengintai, yaitu kesenangan, kesombongan karena wah akhirnya datang juga ya yang ditunggu-tunggu. Memang seharusnya begitu dong. Perhatikan aku sebagai hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Filipi. Hati-hati, Paulus bisa jatuh kepada sikap demikian. Makanya kemudian Paulus mengatakan, aku tahu itu kekurangan, aku tahu itu kelimpahan. Aku belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Dan Paulus mengatakan bahwa, kapan Paulus itu tahu kekurangan saudara sekalian? 2 Korintus 11 ayat 23-28 memberikan gambaran bagaimana Paulus itu dipenjara, didera beberapa kali, 3 kali karam kapal, mengalami kelaparan, kehausan, mengalami kedinginan. Itu yang pernah Paulus alami dan dia tahu apa itu saat-saat susah dalam hidupnya.
Dan Paulus juga tahu saat-saat kelimpahan. Kapan? Ketika Paulus sebelum menjadi orang Kristen, dia adalah seorang Farisi dari Tarsus, warga negara Roma yang terhormat. Kemudian murid Gamaliel yang terkenal. Wah, dia dapat prestise, dapat hidupnya enak pada waktu itu sampai kemudian dia itu ditangkap oleh Tuhan. Akhirnya dia menjadi rasul Tuhan. Kemudian Paulus pernah mengalami dukungan dari Lydia, seorang penjual kain ungu yang kaya raya. Dan dukungan jemaat Filipi, dia pernah mendapatkannya. Ya, sehingga Paulus mengatakan, aku tahu itu, apa itu kelimpahan, apa itu kekurangan. Paulus sudah mengalami sekolah kehidupan saudara sekalian. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita pernah mengalami kekurangan, apa mengalami kelimpahan saudara sekalian? Ketika saya mau masuk sekolah saat teologi ya, saya ngomong ke mama saya, "Ma, saya mau masuk sekolah teologi ya." Jawab mama saya apa? "Janganlah, nanti miskin hidup dulu." Ya, nanti miskin hidup dulu. Wah, tenang aja Ma, pemeliharaan Tuhan tuh ada nantinya begitu. Nah Bapak Ibu sekalian, saya juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa itu. Tetapi satu hal, ya belajar terus untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang tidak mudah perjuangan untuk seperti itu. Pasti nggak mudah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi ketika Paulus menuliskan, aku belajar untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada padaku, saudara sekalian. Sebenarnya sekilas itu mirip dengan filsafat Stoa yang beredar pada waktu itu. Jadi Paulus sengaja mengambil kalimat di ayat 11 ini. Aku telah belajar mencukupkan diri dengan segala keadaan. Langsung jemaat Filipi itu langsung ngerti, wah ini mirip dong dengan filsafat Stoa nih. Kenapa? Filsafat ini mengajarkan bahwa kita itu juga belajar mencukupkan diri dengan diri kita. Dengan apa yang ada pada diri kita. Kalau begitu sama dong. Sepintas sama Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi filsafat Stoa itu mengajarkan suatu konsep ataraksia, itu ketenangan batin yang tidak tergoyahkan. Ketenangan batin yang tidak tergoyahkan yaitu ketika kita sampai pada titik yang bisa mencukupkan diri dengan segala keadaan kita. Jadi filsafat ini mengajarkan bahwa yang eksternal itu tidak perlu mempengaruhi kita sampai kita memutuskan diri dari yang eksternal itu. Dan kemudian yang diajarkan oleh filsafat ini sebenarnya adalah bagaimana kecukupan itu adalah kecukupan self-sufficiency. Merasa cukup dengan diri sendiri sampai titik itu saja. Ya kita harus mencukupkan diri dengan ada yang ada pada diri kita. Ya kita harus cukupkan begitu ya. Jadi zaman sekarang ini self-sufficiency ini banyak beredar saudara sekalian. Saudara mungkin pernah mendengar motivator-motivator kemudian yang pernah mengatakan dalam seminar-seminar motivatornya, ayo dalam diri Anda ada energi yang luar biasa yang harus diaktifkan. Katakan pada diri Anda bahwa saya bisa, katakan 10 kali, saya bisa, saya mampu. Wah semua mengatakan saya bisa, wah semangat lagi, iya ya. Kata motivator ini saya bisa begitu dan bisa gitu ya. Sebenarnya ini ajaran yang mirip dengan itu. Merasa cukup dengan diri sendiri, merasa bahwa dalam diri kita ini ada kemampuan energi yang Tuhan berikan dan itu belum keluar begitu ya. Ini self-sufficiency ya. Akhirnya bahwa mengedepankan bahwa kita ini harus kemudian mengembangkan diri kita yang pada akhirnya membuat kita itu bisa mengatasi segala keadaan dengan diri kita sendiri, dengan hikmat kita, dengan kemampuan kita, dengan kekayaan kita. Seorang influencer tentang keuangan kemudian mengatakan kalau kamu miskin maka kamu tuh BOD.H begitu ya. Wah, digoblok-goblokinnya para pendengarnya begitu ya. Ujung-ujungnya dia lagi dituntut karena dia hanya menjual program pelatihan katanya dan sebagainya begitu ya. Jadi ini yang beredar gitu ya. Bagaimana sekeliling kita, dunia kita itu berusaha mengajarkan bahwa kamu bisa. Hanya kamu tidak tahu cara ini, saya kasih tahu cara, kamu harus ikuti cara ini dan kamu pasti bisa dan yakinlah begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, self-sufficiency ini
berbahaya sebenarnya bagi orang percaya. Kenapa demikian? Karena bagi orang percaya bisa menggeser, bisa mengikis iman, mulai beralih kemudian tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena dipompa untuk bisa mengatakan bahwa saya ini bisa, saya ini bisa, saya ini bisa. Dan saya ini mampu untuk mengatasi segala keadaan. Yang kedua, bisa mengisolasi diri dari komunitas. Ada banyak orang kemudian yang tidak ingin ikut komunitas. Di gereja kita ada cross Bapak Ibu sekalian. Saya mendorong kita untuk ikut cross. Ya. Ada banyak alasan orang belum bisa join cross. Salah satu alasannya mungkin merasa bahwa saya bisa bertumbuh sendiri kok. Saya bisa baca Alkitab sendiri, doa sendiri. Nanti iman saya bertumbuh. Enggak Bapak Ibu sekalian. Desain Allah itu dalam gereja, dalam Kisah Rasul kita bisa melihat bahwa mereka itu bersehati di rumah masing-masing, mereka mengajak teman-teman mereka untuk kemudian bersekutu bersama, mereka punya kelompok-kelompok untuk saling mengingatkan, saling mendoakan, saling menegur, dan saling menolong ketika jatuh kembali. Anda butuh kelompok-kelompok tersebut. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum join cross, ayo join cross ya supaya kita bisa di dalam kelompok itu bertumbuh. Jadi kalau self-sufficiency ini artinya seseorang yang merasa bahwa dirinya aja udah cukup, gak butuh orang lain. Hati-hati lama-lama bisa menciptakan berhala dirinya yang disembah adalah dirinya. Dan tidak butuh orang lain, tidak butuh Tuhan. Ini bahaya yang besar Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Paulus mengajarkan bahwa mencukupkan diri dalam segala keadaan itu tidak sama seperti yang diajarkan oleh filsafat Stoa ini, yaitu berdasarkan diri sendiri. Jadi kalau diurut Bapak Ibu sekalian, Paulus mengatakan bahwa kecukupan diri itu bukanlah ditentukan dari luar kita begitu ya. Kalau kita punya banyak uang maka kita merasa cukup. Kalau kita kekurangan kita merasa nggak cukup. Enggak begitu. Kecukupan diri itu juga tidak bergantung kepada diri kita Bapak Ibu sekalian. Dalam arti kata tidak mengandalkan kecukupan diri, kemampuan diri sendiri. Dan kemudian Paulus melanjutkan bahwa sesungguhnya bahwa kecukupan sejati itu hanya kamu dapatkan kalau Anda semua, kalau jemaat kemudian bergantung sepenuhnya kepada Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Makanya Paulus kemudian mengatakan bahwa segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan kepadaku. Saudara sekalian ketika Paulus mengatakan demikian, Paulus sudah mengalaminya. Bahwa kecukupan hidup itu hanya didapatkan di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kita tidak akan meminta kepada Tuhan, Tuhan jauhkan aku dari kemiskinan, jauhkan aku dari kekayaan. Naik tingkat Bapak Ibu Saudara sekalian. Paulus kemudian mengajarkan seandainya ada kondisi sulit sekalipun, Anda mengalami kekurangan. Maka tetap bergantung kepada Dia yang memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melewati hal tersebut. Yang bisa memberikan kita hikmat bagaimana mengatasi masalah kekurangan di dalam hidup kita saudara sekalian. Di tengah-tengah keluarga kita Bapak Ibu sekalian mungkin kita mengalami masa-masa sulit kekurangan saat ini. Kondisi ekonomi lesu. Mari kita arahkan pandangan kita kembali kepada Dia yang memberi kekuatan hikmat kepada kita. Datang kepadanya minta. Di tengah-tengah mungkin mengalami kesulitan keuangan di gereja kita. Mari kita bersama-sama para pemimpin gereja berdoa meminta kepada Tuhan. Yang akan memberikan kita kekuatan. Bagaimana kita memanage. Bagaimana kemudian jemaat bisa digerakkan untuk boleh memberikan persembahan lagi. Mari Bapak Ibu sekalian kita boleh meyakini bahwa segala hal, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ibu bapak saudara sekalian, Kristus yang memberikan atau istilah menyuntikkan kekuatan kepada kita ketika kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita. Christ sufficiency. Jadi kalau Stoa mengatakan self-sufficiency maka Paulus mengajarkan Christ sufficiency. Jadi seni untuk mendapatkan kecukupan hidup yang sejati Anda tidak usah cari di luar. Eksternal, kekayaan tidak usah dicari demikian Bapak Ibu sekalian karena true contentment, kecukupan hidup yang sejati hanya kepada Kristus ketika kita bisa mengatakan Kristus cukup bagiku.
Christ is enough for me. Itu yang bisa menimbulkan kecukupan, kepuasan hidup kita yang sejati. Kalau kita terus bergerak mencari kecukupan hidup itu dari kekayaan kita yang terus kita perjuangkan makin meningkat. Maka ada satu titik yang tidak akan pernah bisa diisi oleh diri kita, Bapak Ibu sekalian. Hanya Kristus yang bisa mengisinya kepada kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah prakteknya Bapak Ibu sekalian? Saya ingin memberikan suatu aplikasi di dalam hidup kita. Bagaimana kita melatih? Tahu sih Pak, Yesus cukup bagiku. Tapi bagaimana latihannya Pak? Yang pertama Bapak Ibu sekalian, puasa perbandingan. Kita perlu mengaudit media sosial kita dalam arti kata, coba kita pikir-pikir ketika kita aktif di media sosial. Apa yang kita lihat? Seorang ibu-ibu rumah tangga kemudian dilihat sosial media. Ini teman SMA aku loh. Teman SMA aku itu. Wah punya suaminya udah hebat loh. Kemarin tuh dia posting. Wah jalan ke luar negeri begitu ya. Ke salju, ke Harbin di China begitu. Wah hebat. Sementara mulai dia pikir-pikir lihat suaminya begitu ya. Suami pun jalannya cuma ke pantai selatan begitu ya. Kok gak ada tempatnya lain kayak begitu ya. Sekali ke Maldives gitu ya. Pantai yang jauh lebih bagus gitu. Nah ketika dia mulai banding-bandingkan demikian. Mulailah muncul perasaan iri dalam hatinya. Bapak Ibu sekalian kita ini dikepung sama media sosial. Saya cuma menyampaikan hati-hati. Kadang-kadang saya pikir kalau tidak banyak terlibat media sosial lihat IG. Jauh lebih tenang hidup kita sebenarnya. Amin? Amin ya, betul ya. Ya, jauh lebih tenang hidup kita. Kenapa? Kita punya natur ini suka membanding-bandingkan. Udah banding-bandingkan tuh jadi iri kita. Wah, adik saya udah sampai ke luar negeri, kenapa saya belum ya begitu. Mulai banding-bandingkan terus. Nah, saya ingin mengajak kita adalah ketika melihat demikian, ya mungkin kita nggak pernah lepas, maksudnya susah ya. Kadang kita sekali lihat, kelihat begitu. Nah, cara atasinya adalah mari kita doa bersyukur sama Tuhan. Tuhan bersyukur Tuhan berkati dia sehingga dia di sana. Tetapi identitas saya, diri saya ini tidak ditentukan kemana saya pernah pergi. Baju apa yang saya pakai, tas merek branded apa yang saya gunakan. Identitas saya tidak di sana tetapi pada Kristus. Kalau kita bisa puas kepada Kristus, maka hidup kita akan tenang. Cukup. Yang kedua, prakteknya ada disiplin rasa bersyukur. Kita tahu bahwa kita orang Kristen itu harus bersyukur Bapak Ibu sekalian ya. Tetapi ada banyak hal yang membuat kita itu gampang capek, gampang kesel, begitu sulit untuk bersyukur. Kalau kita ke gereja ya, kemudian hadapi, maraton lagi, bikin susah saya datang ke gereja. Nah, atau ada haul lagi, ini bikin susah terhambat saya ke gereja begitu ya. Seringkali kita mungkin berkata demikian, tetapi ketika kita mengalami demikian saudara sekalian, ada aturan satu untuk satu. Yaitu ketika kemudian kita itu susah gitu sehingga mutar-mutar, kemudian datang ke gereja, akhirnya sampai ke gereja ketika kita kesel begitu ya. Nah, tapi kita kesel, waduh ini orang maraton bikin susah saya datang ke gereja. Kemudian kita pikir, tapi Tuhan saya bersyukur saya masih bisa datang ke gereja. Ya, kita timpalin dengan ucapan syukur, disiplin diri. Begitu kita ngomel satu hal, ya kita ngomel, waduh capek sekali. Ibu rumah tangga mungkin ngalami cuci baju, lipat baju, keringkan baju, masak, anak kemudian berulah, bertingkah, semuanya. Aduh capek ini kok gak ada habis-habisnya ya. Gitu ya. Nah ketika kita ngalami gitu, katakan satu hal, ya Tuhan kami saya bersyukur karena anak saya bertumbuh dengan baik. Saya bersyukur karena anak-anak saya sehat begitu. Selalu timpali dengan satu ucapan syukur. Jadi satu untuk satu ya, nanti dipraktekin di rumah ya. Kalau istri kita lagi ngomel-ngomel sama kita, waduh ngomel-ngomel gitu. Aduh ini istriku ngomel-ngomel. Tapi saya bersyukur dia tuh ngomong-ngomong karena itu sayang sama saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Betul loh?
Kan uang belanja nggak dikurangi kan. Oke, yang ketiga, yang terakhir. Berani memberi. Kalau kita memberi itu dalam keadaan kelimpahan, kita itu gampang sih beri dalam kelimpahan begitu ya. Tapi kalau kita dalam kekurangan, kita sulit untuk beri enggak ya. Ragu kita memberikan. Itu kesaksian Corrie ten Boom ketika dia dimasuk kamp konsentrasi, dia punya obat tetes vitamin, ya. Ketika obat tetes vitamin ini kemudian tinggal dikit nih untuk dia mungkin hanya tinggal 2 hari habis begitu ya. Tapi temannya bilang kasihlah sama itu ada teman itu yang membutuhkan begitu. Oh dia bergumul kasih enggak, ini aja udah mau habis kurang untuk bagi dia. Tetapi ya oke lah, dia kasih begitu, dia kasih teteskan. Tapi Bapak Ibu sekalian, kesaksian dia mengatakan bahwa tetesan itu gak habis-habis loh. Dia kasih hari ini tetes. Besok masih ada tetes. Besok masih ada. Sampai pada waktu vitamin yang akhirnya bisa mereka dapatkan untuk semua tahanan wanita itu sampai langsung berhenti habis. Itu kesaksian dia. Di sini kita bisa melihat kalau kita berani melangkah dengan iman dan itu berani memberi dalam kekurangan kita, maka ada penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang menyertai kita. Ibu bapak saudara sekalian, hari ini kita memberikan persembahan syukur awal tahun. Mungkin ada di antara bapak ibu yang berpikir, aduh pak ini aja untuk hari ini aja susah gitu. Gimana bisa saya memberikan ucapan syukur gitu. Tapi kalau saudara berani untuk mengambil langkah iman, tapi saya mau memberikan ini persembahan syukur. Karena saya tahu pemeliharaan Tuhan melewati kekurangan yang saya alami, Tuhan tetap pelihara saya dan ini saya berikan. Saudara akan mengalami bagaimana Tuhan menyertai. Untuk saudara yang punya kelimpahan saudara sekalian. Mungkin ekonomi susah tapi saudara melihat, wah hari ini aku diberkati Tuhan dengan limpah saudara sekalian. Maka Paulus mengatakan kalau kita memberikan itu seperti korban yang harum di hadapan Tuhan. Korban yang harum di hadapan Tuhan, berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Misalnya begini ibu bapak sekalian, anak saya Caleb gitu ya, saya ini ulang tahun. Ulang tahun saya tanggal 25 Mei ya Bapak Ibu sekalian ingat ya. Nah misalnya ulang tahun begitu ya. Kemudian Caleb ini memberikan hadiah kejutan untuk Dedi. Dipersiapkannya gitu ya sehari 2 hari sebelumnya dia persiapkannya. Dia bungkus kado kemudian dia berikan. Dedi ini persembahan yang terbaik untuk Dedi gitu ya. Kemudian saya buka Bapak Ibu sana. Ketika saya buka, wah saya senang sekali. Wah anak saya ini perhatian sama saya. Memberikan kado untuk saya ulang tahun begitu ya. Dibukanya begitu, dilihatnya begitu. Ternyata isinya apa? Mainan mobil. Yang dulu pernah saya berikan. Tapi mobilnya itu sudah rodanya copot. Pintunya lepas gitu ya. Nah gimana perasaan kita Bapak Ibu sekalian. Nah saya mendorong kita memberikan persembahan syukur awal tahun begitu. Persembahan yang terbaik, sudahkah kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan begitu? Setelah Tuhan berikan sebegitu banyak di dalam hidup kita, apakah kita memberikan seperti Caleb memberikan mobilnya rusak kepada saya ketika ulang tahun. Ibaratnya seperti itu relasi kita dengan Tuhan. Tapi ini ilustrasi ya Bapak Ibu sekalian ya. Caleb gak pernah berikan yang rusak untuk saya. Ya, jadi marilah kita bersama-sama kemudian mencoba melangkah satu bagian ini, kita puasa perbandingan, kita disiplin rasa syukur, kita memberi. Karena sesungguhnya kita tahu bahwa kecukupan kita itu hanya ada pada Kristus. Christ is enough for me. Ada sebuah pujian yang saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini di awal dikatakan Christ is my reward. Ketika kita merasa bahwa semua yang kita lakukan kita masih mendapatkan susah, penderitaan. Tapi kita menyadari bahwa Kristus itulah reward yang kita dapatkan. Dan itu cukup bagi kita. Di saat kita mengalami kesedihan, Kristus itu akan menghibur kita. Di saat kita mengalami kekurangan, maka Kristus cukup memberi kekuatan kepada kita melewatinya. Di saat mungkin kita bergumul dalam hidup sehari-hari kita, marilah kita tetap berkatakan bahwa Kristus cukup bagi kita. Boleh ditampilkan syair Christ is enough.
enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Katakan, Christ is my reward. Christ is my reward and all of my devotion. There is nothing in this world that could ever satisfy. Tidak ada yang dapat memberikan kepuasan hati kita. To every tribe, my soul will sing. No turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. Not turning back, not turning back. I have decided to follow Jesus. Not turning back, no turning. The cross before me, the cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Ya Tuhan, biarlah Kristus di depan kami. Biarlah kami mengatakan Kristus cukup bagi kami. Di tengah segala godaan dunia, di segala impian-impian yang ada pada diri kami. Tetap Kristus cukup bagi kami. Di tengah kami mengalami masa kekurangan, Kristus cukup bagi kami. Di tengah kami merasa kelimpahan, maka Kristus juga cukup bagi kami untuk mengambil bagian bagi karya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.